Selamat datang di channel kami. Semoga bermanfaat. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat isya dan salat tarawih yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti baru kemarin, telinga ini mendengarkan tahniyah. Telinga ini baru mendengarkan ucapan Atakum Ramadan. Bulan Ramadan telah mendatangi kalian. Syahrul Mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Namun tidak terasa, yang kini tersisa tinggallah malam-malam spesialnya. Jamaah sekalian, 21 Ramadan yang telah berlalu, sudahkah kita mencapai target yang diinginkan? Tujuan disyariatkannya puasa jamaah sekalian, targetnya adalah la'allakum tattaqun, yang semoga dengannya kalian termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Takwa ini jemaah sekalian ibaratnya seperti medali atau piala bagi sebuah perlombaan. Lalu kemudian jemaah sekalian, tentu kita masing-masing tahulah diri kita masing-masing seperti apa kita memperlakukan 21 yang telah berlalu. Tapi jemaah sekalian, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya jika memang kita kurang memaksimalkan di 21 berikutnya atau sebelumnya. Kalau kita sudah mendapati diri kita, Masya Allah, sudah memaksimalkan di 21 pertama, maka tinggal kita istiqomah atau tingkatkan dengan harapan ketika malaikat maut mendatangi kita, kita berada di puncak keimanan tertinggi kita. Karena kita berusaha lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata jemaah sekalian, tidak semua orang yang bertemu dengan Ramadan adalah orang-orang yang beruntung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ketika naik ke mimbar, di langkah atau ketika beliau naik, tiba-tiba beliau mengatakan amin. Naik lagi, beliau kembali mengatakan amin. Amin sampai 3 kali. Setelah beliau turun dari mimbar, ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kami mendengarkan engkau mengucapkan amin. Apa gerangan yang terjadi?" Ternyata jemaah sekalian, malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syaqiyun abdun, sengsara itu hamba." Ini ancaman jemaah sekalian. Kecelakaan itu hamba, kehinaan itu hamba. Siapa hamba yang celaka? Kata malaikat Jibril, man adraka Ramadan, orang yang berjumpa dengan Ramadan, thumma insalakha min, kemudian dia keluar dari Ramadan, falam yughfaralah, lalu dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang celaka. Maka jemaah sekalian, kita usahakan diri kita tidak masuk ke orang yang bertemu dengan Ramadan, keluar dari Ramadan tidak diampuni dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu ada apa dengan pengampunan dosa jemaah sekalian? Coba kita tarik atau review kembali hadis-hadis yang berbicara tentang Ramadan. Yang identik dengan Ramadan ada puasa. Apa yang kita dapatkan dari puasa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat masyhur, sering kita dengarkan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan," siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena tidak enak temannya puasa kalau dia tidak puasa juga, tapi memang dia puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Yang didapatkan oleh orang tersebut adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di situ? Tidak jamaah sekalian. Kalau kita tidak mampu mendapatkan pengampunan dosa dari puasa, ada sholat tarawih.
di solat tarawih juga ada peluang diampuni dosa-dosa kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya adalah man qoma Ramadan, siapa yang melaksanakan solat tarawih di bulan Ramadan imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan juga mengharapkan pahala dari Allah yang didapatkan oleh orang tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya yang telah lalu juga akan diampuni. Tidak bisa didapatkan pengampunan dosa di puasa, ada salat tarawih. Taib, tidak bisa juga di salat tarawih. Maka jemaah sekalian, di sisa-sisa hari yang ada lagi peluang pengampunan dosa. Apa dalilnya? Yaitu di malam Lailatul Qadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadar", siapa yang berdiri melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar, imanan, syaratnya dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Jadi peluang diampuni dosa kita di Ramadan semuanya terbuka, atau banyak peluang terbuka. Cukup sampai di situ? Belum jemaah sekalian. Ada hadis yang juga sangat istimewa. Apa itu jemaah sekalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nar." Ada di bulan-bulan Ramadan setiap hamba, atau ada hamba-hamba Allah yang divonis bebas dari api neraka. Setiap malamnya ada hamba Allah yang dipilih oleh Allah, fulan bebas dari neraka, fulan bebas dari neraka, meskipun umurnya masih panjang. Maka jemaah sekalian, kata Nabi SAW, apakah cukup? Apakah itu hanya di malam-malam tertentu? Tidak jemaah sekalian. Kata Nabi SAW, wa dzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi setiap malamnya. Artinya jemaah sekalian, di malam pertama, kalau nama kita belum masuk ke daftar yang dibebaskan dari api neraka, ada malam kedua, ada malam ketiga, dan sampai malam 29 atau sampai malam ke-30. Sangat wajar jika malaikat Jibril mendoakan kehinaan orang yang tidak diampuni dosanya di bulan suci Ramadan, kalau dia sempat bertemu dengan Ramadan. Karena pintu pengampunan dosa terbuka sangat lebar jemaah sekalian. Baik, sebagai penutup jemaah sekalian, Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kalau saya yakin di malam Lailatul Qadar, atau kalau saya ada satu malam yang saya yakin itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang saya harus baca di dalamnya? Doa apa yang harus saya ucapkan?" Kira-kira apa jemaah sekalian? Minta supaya rumah dimewahkan, kendaraan dimewahkan, atau harta yang dilimpahkan? Tidak jemaah sekalian. Kata Nabi SAW, kalau engkau yakin malam itu adalah malam Lailatul Qadar, wahai Aisyah, fakuli, maka ucapkanlah, Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau zat yang maha mengampuni dosa, wa tuhibbul afwa, dan engkau mencintai pengampunan, fa'fu anni, maka ampuni aku. Itu yang diperbanyak dibaca di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau untuk kita sendiri, fa'fu anni, ampunilah aku. Tapi kalau untuk kita yang banyak, fa'fu anna. Ini permainan domir saja dalam penggunaan bahasa Arab. Maka jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita semuanya adalah pendosa yang ditutupi aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa pede mengatakan salat saya sudah banyak, Al-Qur'an saya sudah banyak, dan lain sebagainya. Kita tidak ada apa-apanya kalau kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang benar, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada yang salah, semua tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan kami dalam menukil. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.